Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dadi ingin menjelaskan fermentasi susu kerbau khas Minangkabau. Izinkan saya memperkenalkan anggota kami, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Aslamia Anjani dengan NIM 202111111004. Perkenalkan, nama saya Zakia Ana dengan NIM 20211111101010. Perkenalkan, nama saya Nurul Anisa dengan NIM 202111111012. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitria Masita dengan NIM 202111111016. Berikut penjelasannya. Pendahuluan, dadi merupakan salah satu jenis susu fermentasi tradisional Indonesia dan cukup terkenal di Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Dadi dibuat dari susu kerbau yang dituang ke dalam tabung bambu dan dibiarkan terfermentasi secara alamiah pada suhu ruang selama 48 jam. Proses fermentasi secara alamiah dalam pembuatan dadi melibatkan berbagai jenis mikroba yang terdapat pada permukaan tabung bambu bagian dalam, permukaan daun penutup, dan susu kerbau yang digunakan. Susu kerbau sebagai bahan baku dadi di Sumatera Barat diperoleh dari kerbau lumpur atau swine buffalo. Latar belakang, dadi merupakan makanan tradisional masyarakat Minangkabau dan daerah sekitarnya seperti Kampar, Provinsi Riau. Namun, dalam perkembangannya, dadi mulai ditinggalkan oleh masyarakat setempat. Bahkan, kalangan generasi muda hampir tidak mengenal dadi, padahal dadi sangat berpotensi sebagai salah satu pangan fungsional sumber probiotik. Menurut Sugita, dadi dikonsumsi sebagai lauk pauk, makanan selingan, pelengkap upacara adat, dan sebagai obat tradisional. Selain dikonsumsi, dadi juga diyakini masyarakat dapat menyembuhkan penyakit seperti demam, kurang nafsu makan, dan membantu meningkatkan fertilitas. Definisi, dadi adalah produk olahan susu khas Minangkabau yang diproduksi melalui penerapan metode fermentasi alami. Susu kerbau di dalam bambu dengan kondisi yang cenderung fakultatif anaerob akibat adanya daun pisang sebagai penutup kemasan. Viskositas susu kerbau yang awalnya encer akhirnya berubah menjadi gumpalan dengan tekstur yang cenderung semi padat, rasa yang asam akibat produksi asam-asam organik hasil fermentasi laktosa, dan beraroma spesifik kombinasi serbuk bambu dan volatil kompon susu kerbau terfermentasi. Keunggulan dadi, Neni Yanti menjelaskan bahwa susu hasil fermentasi memiliki keunggulan yaitu 1. Mudah diserap, 2. Dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang tidak tahan dengan laktosa atau laktose intolerance, 3. Peningkatan vitamin, 4. Memperpanjang waktu simpan. Ditambahkan pula bahwa dadi juga diyakini oleh masyarakat Kabupaten Kampar memiliki khasiat penyembuhan berbagai penyakit seperti demam, batuk, dan dapat menambah kesuburan pasangan muda. Diagram alir pembuatan dadi sebagai berikut. Susu kerbau segar dipasteurisasi dengan suhu 70 derajat, kemudian didinginkan dengan suhu 30 derajat. Kemudian dilakukan penuangan ke dalam tabung bambu dan ditutup dengan daun pisang, kemudian diikat. Pemeraman susu ini dilakukan dengan suhu ruang atau beberapa literatur mengatakan dengan suhu 45 derajat selama 2 kali 24 jam atau 48 jam. Kemudian, susu tersebut akan menjadi dadi. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengungkap beberapa permasalahan guna mendapatkan informasi mengenai dadi, yaitu sebagai berikut. Jenis mikroba yang terdapat pada produk dadi yaitu ditemukan 36 strain Lactobacillus, Streptococcus, dan Lactococcus. Pada tahun 1999, Sunarlim melaporkan bahwa Lactobacillus plantarum merupakan bakteri asam laktat yang paling dominan pada dadi Sumatera Barat. Sedangkan pada tahun 2010, Kusmiati dan Setianto melaporkan terdapat Lactobacillus casei sebagai bakteri asam laktat dominan pada dadi di Sijunjung, Sumatera Barat.
Medium digunakan untuk fermentasi dadi yaitu berupa susu kerbau sebanyak 2.400 ml. Saat proses fermentasi, muncul beberapa mikroorganisme alami yang terdapat pada tabung bambu. Beberapa literatur menjelaskan bahwa yang paling berperan adalah jenis bakteri asam laktat dan yeast. Pada tahun 2011, Farhana mengatakan adanya bakteri jenis Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus lactis, Lactobacillus acidophilus, kemudian ada yeast jenis Getricum sp dan Saccharomyces sp dan Zygosaccharomyces sp. Keberagaman ini dipengaruhi oleh variasi penggunaan tabung bambu seperti lokasi tumbuh bambu, spesies bambu, dan umur bambu. Selain menggunakan susu kerbau, dapat juga menggunakan susu sapi. Akan tetapi, harus diberikan perlakuan dahulu, seperti dihomogenisasi dan dipadatkan dengan menguapkan susu sapi. Hal ini untuk membuat kadar air pada susu sapi menjadi lebih rendah. Karena susu kerbau memiliki kadar air yang cukup rendah dibandingkan susu sapi. Proses fermentasi susu kerbau menjadi dadi, yaitu 1. Siapkan susu kerbau yang segar. Kemudian masukkan susu kerbau ke dalam panci dan pasteurisasi pada suhu 70 derajat selama 30 menit. Setelah dipasteurisasi, dinginkan susu kerbau dengan suhu 30 derajat. Setelah dingin, masukkan susu kerbau ke dalam tabung bambu yang sudah disiapkan. Kemudian, tutup tabung bambu dengan daun pisang dan diikat dengan kulit batang pisang. Setelah itu, simpan tabung bambu pada suhu 45 derajat atau suhu ruang selama 2x24 jam atau 48 jam. Setelah 48 jam, maka produk tersebut sudah menjadi dadi dan dapat dikonsumsi. Selain disimpan selama 48 jam, dapat juga disimpan selama 12 jam, 24 jam, dan 36 jam. Akan tetapi, hasilnya tidak akan sama seperti yang disimpan selama 48 jam. Untuk mendapatkan dadi dengan kualitas yang unggul, maka harus dilakukan penyimpanan selama 48 jam. Perlakuan pada susu segar. Susu segar dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius dan didinginkan pada suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya, dituangkan dalam tabung bambu dan ditutup dengan daun pisang dan diikat. Kemudian dilakukan pemeraman pada suhu ruang selama 2x24 jam dan jadilah dadi. Kontrol selama inkubasi berlangsung ditunjukkan pada tabel tersebut. Saya akan menjelaskan beberapa penjelasannya ada pada tabel. 1. pH, bahwa pada waktu pemeraman lebih panjang bertambah pada penurunan pH terendah terdapat pemeraman 48 jam yaitu 5,02 dan tertinggi pemeraman 12 jam yaitu 6,01. Yang kedua, kadar air. Hasil uji DMRT menunjukkan bahwa kadar air dadi dari hasil pemeraman 12 jam tidak berbeda nyata dengan pemeraman 24 jam, tapi berbeda nyata lebih tinggi dibandingkan pemeraman 36 jam. Begitu juga kadar air dadi pada pemeraman 12 jam berbeda sangat nyata lebih tinggi dibandingkan kadar air dadi pada pemeraman 48 jam. Kadar air dengan lama pemeraman 36 jam nyata lebih tinggi dibandingkan pemeraman 48 jam. Yang ketiga, kadar protein. Rata kadar protein yang didapatkan dalam penelitian ini adalah 6,24% sampai 9,96%. Hasil uji DMRT menunjukkan bahwa untuk setiap perlakuan lama pemeraman terhadap pengaruh yang sangat nyata terhadap peningkatan kadar protein dadi sampai 9,96%. Suhu optimal bagi perkembangan dan pertumbuhan dadi ialah suhu 45 derajat Celcius. Yang keempat, kadar lemak. Semakin lama waktu yang digunakan dalam pemeraman, maka kadar lemak tadi akan semakin tinggi. Hasil uji DMRT menunjukkan bahwa untuk setiap perlakuan terdapat pengaruh yang sangat nyata terhadap peningkatan kadar lemak tadi yang dihasilkan, di mana waktu pemeraman sampai 48 jam dapat meningkatkan kadar lemak tadi sampai 9,89%. Yang kelima, total koloni bakteri. Terjadi peningkatan koloni bakteri seiring dengan lama waktu yang digunakan dalam pemeraman. Hasil uji DMRT menunjukkan bahwa setiap perlakuan terdapat pengaruh yang sangat nyata terhadap peningkatan total koloni bakteri dadi. Proses pemanenan.
Hasil uji DMRT menunjukkan bahwa untuk setiap perlakuan lama pemeraman terdapat pengaruh yang sangat nyata terhadap peningkatan total koloni bakteri dadi. Bakteri fermentasi tergolong bakteri homofermentatif yang mempunyai rentang suhu optimum 5. Pertumbuhan dan perkembangannya adalah 20-45 yang tergolong bakteri mesofilik. Jika lebih banyak bakteri yang terdapat dalam susu, proses fermentasi akan berjalan lebih cepat sehingga asam laktat lebih banyak dihasilkan. Pada hasil uji organoleptik, setelah terbentuk dadi dalam waktu 2x24 jam, dilakukan pengujian organoleptik pada 10 orang panelis yang suka pada dadi. Pada panelis disuguhkan masing-masing dadi dengan masa simpan 2 hari. Setiap panelis diminta untuk menyatakan kesannya secara tertulis terhadap dadi yang disuguhkan pada lembaran yang telah disediakan. Dasar penilaian organoleptik dari setiap kriteria berdasarkan skala hedonik 1-3. Pengujian dilakukan terhadap penilaian rasa, aroma, warna, kesukaan, dan kekentalan. Data yang didapat selanjutnya diuji lebih lanjut dengan menggunakan Duncan Multiple Range Test. Berikut adalah tabel hasil uji organoleptik pada dadi. Pada tabel yang merupakan hasil pengamatan uji organoleptik dadi susu kerbau dalam tabung bambu menunjukkan bahwa parameter rasa adalah asam khas dadi yang digemari oleh konsumen. Begitu juga untuk parameter aroma, kesukaan, dan viskositas. Panelis menyatakan bahwa aroma dadi tersebut adalah beraroma susu khas dadi dengan tekstur yang kental. Akan tetapi pada parameter warna, panelis mengatakan bahwa warna dadi adalah cenderung lebih kuning. Dadi yang berkualitas baik adalah yang berwarna putih bersih. Berikut adalah daftar pustaka dari rangkuman kelompok kami yang diambil dari 4 sumber jurnal. Sekian penjelasan tentang dadi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.